Hai guys, Bos Darling di sini. Rockefeller ini dikenal sebagai keluarga yang sangat anti penduduk banyak. Tahun 1921, mereka membuat gerakan eugenics. Pertumbuhan umat manusia dianggap seperti ngelola peranakan anjing. Kalau anjing champion, dikembangbiakan. Kalau anjing kampung, disterilkan aja biar nggak beranak lagi. Karena nggak bagus dan dianggap nggak ada gunanya. Maka eugenics ini melakukan gerakan yang paling tidak bermoral dalam sejarah umat manusia. Sterilisasi secara paksa dan massal. Eugenics ini berkembang jadi rasialisme yang luar biasa. Bukan cuma India dan Cina, Jepang pun kena sterilisasi paksa. Indonesia dari zaman penjajahan juga masuk dalam program penyedikitan umat manusia. Filosofi iblis dalam eugenics adalah sebagian orang dilahirkan untuk jadi beban manusia lain. Rockefeller ini memang anti penduduk banyak. Bahkan setelah eugenics dihentikan, mereka masih terus menjalankannya dengan baju yang berbeda. Coba kita dengar apa kata David Rockefeller tentang program depopulasi dunia yang harus dijalankan meski bertentangan dengan agama dan moral. Ini benar-benar iblis. Unless nations will agree to work together to tackle these cross-border challenges posed by population growth, overconsumption of resources, and environmental degradation, the prospects for a decent life on our planet will be threatened. Dia bilang bahwa pertumbuhan jumlah penduduk adalah ancaman bagi dunia karena mengurangi konsumsi pangan dan prospek hidup yang layak. Jadi perkembangbiakan manusia yang kita anggap sebagai anugerah Tuhan, dia anggap sebagai ancaman. Makanya harus ada program depopulasi, penyedikitan umat manusia. Dan bukan baru kali itu mereka ngomong. Tahun 1921 sudah dijalankan oleh gerakan eugenics. Silakan Anda baca. Yang dituju adalah rakyat miskin, nggak boleh berkembang biak. Memang Illuminati itu menganggap rakyat miskin seperti anjing kampung. Nggak usah berkembang biak, biar punah aja. Jadi sasaran utamanya adalah negara-negara berkembang yang miskin. Asia, Afrika, dan Amerika Latin. 30 tahun kemudian, tahun 50-an, ketika penduduk dunia baru 2,5 miliar penduduk, mereka merasa sudah seperti mau kiamat. 2,5 miliar penduduk itu udah kebanyakan buat mereka. Padahal sekarang sudah 8 miliar lebih. Makanya harus dikurangi jumlah penduduk. Caranya, waktu itu sih dengan sterilisasi massal di negara-negara berkembang. Dan instruksi Rockefeller di Dewan Bisnis PBB itu 70 tahun setelah eugenics. Illuminati tak akan pernah berhenti menyedikitkan umat Tuhan. The recent UN meeting in Cairo is appropriately focused on one of these key issues, population growth. But the controversies which have erupted at the conference illustrate the problem of coming to grips with issues that are deeply divisive and which have a profound moral dimension. Tahun 1994, melalui Kongres PBB di Kairo, Illuminati sudah menggaungkan program depopulasi. Tapi banyak ditentang oleh negara-negara karena faktor moral dan agama. Makanya dia komplain pidato di forum PBB itu. The United Nations can and should play an essential role in helping the world find a satisfactory way of stabilizing world population and stimulating economic development in a manner that is sensitive to religious and moral considerations. Rockefeller minta PBB, lembaga yang ia dirikan dan danai tahun 45, untuk memastikan bahwa program depopulasi itu harus berjalan meski bertentangan dengan agama dan moral. Pidato itu tahun 94, 73 tahun setelah eugenics 1921. Dan sekarang, 2025 adalah 104 tahun setelah eugenics 1921. Apa yang diinginkan oleh Illuminati itu adalah terstruktur, sistematis, masif, ditambah konsisten selama ratusan tahun. Mereka nggak akan pernah berhenti. The greatest trick the devil ever pulled
was convincing the world he didn't exist. Mari kita berjuang bersama melawan tipu daya segelintir elit yang hendak memperbudak seluruh umat manusia lain di dunia. Sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran, Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Dan sebagaimana yang dikatakan dalam Alkitab, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Viva Republik Indonesia. Salam People Power.